cerdas, kemudian sudah berpengalaman di berbagai organisasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Pak Franky, mari kita lihat terlebih dahulu video profil dari beliau. Silakan. Nah, selain jadi pembicara, Pak Franky juga sebagai pengajar, seorang Dharma Duta, atau biasa kalau di umum itu sebagai penceramah, juga beliau aktif. Kemudian di organisasi juga beliau sangat aktif sekali. Makanya kita bisa mengundang Pak Franky, meskipun secara virtual ini suatu karma baik, suatu beruntung kita bisa ketemu, meskipun secara virtual kita bisa menerima pengalaman materi dari beliau. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di depan ini adalah karya-karya dari beliau, sangat luar biasa. Sebagai pengalaman leader juga sudah sangat luar biasa sekali Pak Franky. Oke, tidak, kita beri tepuk tangan buat Pak Franky. Sebelum dimulai, saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Franky, suara saya apa terdengar jelas di sana Pak? Jelas, jelas sekali, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Franky. Baik Yes. Pak, kita diberi waktu kurang lebih 90 menit Pak. 90 menit, siap. Ya, nanti kita mungkin 60 menit untuk pemaparan materi kurang lebih, kemudian setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, baik. Oke, saya menyapa dulu kepada Ketua Yayasan Bapak Romi Hermawan. Selamat pagi, Pak. Kemudian Kepala Akademik ya, Ibu Eri Yani. Selamat pagi, Bu. Kemudian kepada Kepala Sekolah ya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Selamat pagi semua. Serta yang luar biasa para guru ya, para pendidik ya, yang luar biasa. Selamat Hari Guru Nasional 2021 ya. Dan kalau tidak salah temanya dengan berjuang dengan hati, pulihkan pendidikan ya, betul ya. Berjuang dengan hati, pulihkan pendidikan. Ini ada makna yang sangat dalam yang disampaikan ya. Artinya berjuang dengan hati, mungkin banyak guru yang nggak pakai hati mengajar, maka berjuang dengan hati. Lalu pulihkan pendidikan. Mungkin juga pendidikan kita ini lagi sekarat atau lagi sakit gitu ya. Maka luar biasa Ketua Yayasan kita pada pagi ini memberikan sambutan dan saya catat poin-poin pentingnya. Saya juga sangat setuju bahwa apa yang beliau sampaikan bahwa guru itu adalah pembelajar. Lalu pendidikan itu proses. Ya. Maka tadi sudah dipilih oleh Ketua Yayasan, kita lebih baik milih yang ketiga. Karena kalau nomor 2 dan nomor 3 disanding itu nggak cocok korelasinya. Input harus bagus, tapi harus berproses. Kalau inputnya bagus, kadang-kadang saya juga melihat sekolah yang unggul, sekolah-sekolah negeri yang unggul, inputnya bagus, itu gurunya banyak tidur malah. Gurunya banyak ke kantor, ke ruang guru ya. Kalau dilihat kelasnya kosong gitu ya, karena inputnya sudah bagus. Maka nomor 2, nomor 3 ini korelasinya tidak pas. Tapi nomor 3 luar biasa kalau dipilih. Lebih baik berproses. Dan saya sebagai narasumber juga bukan orang yang tidak punya pengalaman, tapi saya adalah orang yang memang bekerja sebagai guru. Saya mengajar dari TK, kemudian jadi mengajar di siswa SD, SMP, SMA, bahkan saya juga memberi parenting kepada orang tua, sehingga sedikit banyaklah pengalaman saya dengan sekolah itu akan saya bagikan pada pagi ini. Dan judul hari ini kita bicara tentang kekinian. Oke. Nah, karena saya cuma di monitor saya ini cuma melihat diri saya sendiri gitu ya, agak ini saya agak lihatnya sulit. Nah nih, kalau saya lihat orang ini, nah ini lebih kayak ada orang lain gitu ya. Baik, kita akan lihat slide. Saya akan share screen ya Bapak Ibu supaya lebih visual. Ini saya sudah siapkan.
Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat, Pak. Oke, kasih. Sekarang layarnya gelap, betul ya? Betul? Atau sekarang sudah ada gambar tulisan Selamat Hari Guru? Sudah ada gambar, Pak, sama tulisan. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Guru, dan juga tadi pagi saya memulai hari langsung saya lihat websitenya Ananda ya. Beberapa hal saya lihat luar biasa sekolah ini. Saya kenal Ananda juga sudah lama, sejak saya SMP, karena saya SMP-nya di Bekasi, SMP Negeri 7, SMA saya Negeri 1 Bekasi. Jadi saya punya teman banyak sekali kenalan dari SMP dan SD dari Ananda. Jadi sekolah Ananda itu tidak asing bagi saya yang sudah pernah ke sana, gitu ya. Dan hari ini saya lihat sekolah Ananda luar biasa berkembang, sangat pesat sekali. Tentu berkat kerjasama tim yang solid dari manajemen hingga pelaksana, yaitu para guru yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, luar biasa. Nah, saya lihat juga quote-quote dari kepala sekolah ini, saya juga melihat wow, luar biasa, karena dari kata-kata itu menjadi sikap ya. Dari kata-kata itu menjadi sikap, dari sikap itu menjadi realita ya. Maka mulailah dengan kata-kata yang baik, itu sebagai kunci yang bagus sekali untuk memulai hari kita. Nah, hari ini saya ingin membawakan materi tentang guru kekinian ya. Karena sifatnya seminar, maka mungkin saya minta interaksi, beberapa guru boleh pegang mic sekarang gitu ya, karena saya akan tanya jawab gitu ya. Karena apa? Adalah baik kalau ada tanya jawab selama saya menjelaskan, supaya ada interaksi. Setuju ya? Oke. Sekarang mic-nya sudah ada di beberapa guru, 1, 2, 3 guru. Nanti gantian. Boleh tes? Oke, tes suara. Halo, siapa ini? Dengan siapa? 1. Oke, Miss Kanti, silakan. Miss Kanti, oke, Miss Kanti. Yang lain? 1 lagi. Ya. Miss Kanti, Mr. Ali. Mr. Ali, very good. Next. Mr. Budi. Mr. Budi, oke. Sementara nih, Miss Kanti, Mr. Ali. Mr. Budi sama Mr. Ali, Pak. Oke, bagus sekali. Baik, ini menjadi bagian nanti diputar, dirotasi ya, supaya semua aktif untuk mendengarkan. Dan ini saya juga mencoba bagaimana kita nanti kalau mengajar hybrid ya, bagaimana seni-seni mengajar hybrid, salah satunya melibatkan siswa kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar ini, boleh Miss Kanti lihat apa nih? Boleh cerita. Langsung dijawab saja. Kacamata ya? Kacamata, terima kasih. Kalau Mr. Ali? Sama kayaknya kacamata tuh, Pak. Kacamata. Kalau Mr. Alex ya, satu lagi. Budi. Kok Alex? Mr. Budi. Mr. Budi lihat apa? Yang kekinian, yang bagus, yang keren, Pak. Oke, kacamata yang keren, betul ya? Baik, makasih. Berarti semua bisa merespon dengan baik. Makasih. Kita nggak bahas itu ya. Oke. Saya akan bagi 5 termin ya. Education today, the challenges of future, what does teacher should do, what's next, dan Q&A. Oke. Jadi ada 5, dan ini penting sekali sebagai guru kita harus memetakan pembelajaran itu mulai dari overview ya. Overview itu penting sekali. Jangan langsung ngomong, ajak kerangka berpikir, kasih lihat petanya dulu, roadmap-nya. Oh, nanti Mr. Frankie, Pak Frankie mau bicara education today, berarti tentang hari ini pendidikan ya. Oh, next apa? Oh, the challenges of the future ya. Oh, tantangan di masa depan. Lalu berikutnya apa? Oh, what does teacher should do? Apa yang harus kita lakukan? Karena harus ada aplikasinya, harus ada implementasinya kan gitu. What's next? Nah, berikutnya gimana nih gitu ya? Baru question and answer. Oke, bisa diterima Bu Kanti, Mr. Budi, dan Mr. Ali? Jelas? Jelas, Pak. Yes, feedback diperlukan sebagai pembelajaran hybrid ini, juga perlu ada feedback ya. Jangan sekali-sekali siswa itu dibiarkan diam selama 30 menit tanpa ditanya gitu ya. Ini setiap menit aja saya tanya. Education today.
Oke, sekarang kembali ke Miss Kanti. Miss Kanti lihat apa ini gambarnya? Lihat orang tua, Oke, lihat orang tua. Mau lebih panjang boleh. orang tua yang memarahi anak Anak karena mungkin nilainya jelek. nilainya jelek ya karena F. Ya, nilai F itu fail ya, fail, jelek sekali. Oke, kalau Mr. Budi, karena Mr. Budi ini namanya terkenal sejak saya sekolah. Ini Budi, ini Ya. Wati gitu ya. Oke. Ya. Silakan Mr. Budi. Ya ada dua ini, yang satu karena kayaknya nilainya jelek dimarahin anaknya. Yes. Nah, sekarang nilainya jelek dimarahin gurunya ini Pak. Oke, kalau Mr. Ali. Ya, kalau saya lihat ini yang 1960, Ya. kedua orang tuanya hanya menegur aja. Kenapa nilaimu jelek? Yes. Nah, kemudian dari yang no sekarang, itu kedua orang tua memprotes kepada gurunya. Yes. Itu aja. Lihat Bapak Ibu, 3 murid kita, Kanti, Ali, dan Budi, mempunyai perspektif melihat gambar, itu menunjukkan bagaimana mereka menangkap informasi. Ya, itu penting sekali. Dan semakin orang semakin banyak atau urutan semakin belakang, biasanya mereka belajar dari sebelumnya. Ya, yang pertama kurang lengkap, yang kedua agak lengkap, yang ketiga makin lengkap. Ya, tetapi yang ingin saya sampaikan itu mengenai seni ya, seni mengajarnya. Tapi lihat kalau gambar hari ini, kenyataan betul sekali terjadi bahwa hari ini kalau anak itu gagal yang disalahi gurunya. Kalau dulu anak gagal itu langsung dimarahi mama papanya saja. Sekarang nggak rombongan semuanya, mungkin kakek neneknya, opa omanya datang ke sekolah. Nah, kenapa nih? Kok bisa gagal? Padahal sekolah udah 6 jam, kok masih gagal? Kemana gurunya kan gitu? Jadi ada perubahan perspektif, ya, point of view, pandangan, ya, orang tua terhadap pendidikan, siswa terhadap pendidikan juga. Ada perubahan itu. Ini perubahan negatifnya ya, kurang lebihnya. Tetapi kurang lebih untuk secara global, ya banyak sekali orang tua muda hari ini ya mengatakan bahwa sudahlah, kami menitip anak di sekolah, ya urusan sekolah, kami sudah sibuk bekerja. Pernah mendengar seperti itu, Ibu Ali, Miss Ali, Mr. Budi dan Mr. Ali, Mr. Budi, Mr. Ali dan Miss Kanti, pernah mendengar seperti itu Ya. sebelumnya? Sering banget. Sering sekali. Yes, ini adalah the truth ya. Kenyataan dunia hari ini sebagian besar banyak sekali orang tua muda yang tadi ya mereka sendiri mungkin traumatis sejak waktu dia bersekolah. Kenapa? Sering dimarahi mamanya. Sekarang tidak mau dia dimarahi mama papanya, dia ganti marah ke orang sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Ya, saya pengalaman sebagai kepala sekolah sering sekali mendengar orang tua protes dan bentak-bentak dan bahkan ada ancaman mau dibunuh. Biasa. Lalu saya hadapi dengan baik. Yang penting kita harus tegas dengan mereka. Berikutnya, kita tahu gambar ini boleh dioper sekarang mic-nya ke teman yang lain. Silakan pilih. Miss Kanti silakan pilih, Mr. Ali silakan pilih, Mr. Budi silakan pilih. Bebas pilih siapa temannya yang dapat giliran untuk menjawab. Oke. Udah, Oke. Pak, jangan dioper-oper terus Pak mic-nya. Oh. Oke. Kenapa? Mr. Lanjar, Mr. Lanjar, terus Miss Evi, Miss Catherine. Oke, double Miss ya. Sekarang Miss-nya 2, Miss Catherine, Miss Evi, Mr. Lanjar. Mr. Oke, Lanjar. Mr. Lanjar yang laki dulu. Kalau lihat gambar ini apa yang bisa disampaikan? Silakan. Mr. Lanjar, are you there? Oke. Yes. Ya, Mr. Arya. Oke. Ada dua sisi pengajaran. Ya. Zaman dulu juga zaman sekarang. Oke. Iya. Miss, Satu, ya silakan. satu mungkin guru dengan metode ceramah, satu dengan pendekatan hati. Kalau di bawah itu begitu ya. Ya. Makasih, Mr. Lanjar. Tadi Miss-nya Miss Catherine sama Miss apa? Miss Satu lagi. Evi. Evi ya. Oke, Miss Evi, Miss Catherine. Silakan melihat gambar sebelahnya. Salah satu, Miss Catherine dulu, karena huruf C mungkin. Miss Catherine. Oke. Kalau Saya oke.
Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Untuk gambar yang di tengah, saya lihat di situ sudah mulai dengan teknologi ya Pak, digital. ya. Dan sudah seperti sekarang ini saya lihat udah ada tampilan guru dengan yang sangat berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, dengan alat-alat teknologi yang canggih. Oke. Cukup Ibu Catherine, Miss Catherine? Saya kira cukup Pak, Oke. tapi pernah juga saya berpikir 10 tahun yang lalu saya pernah katakan kepada siswa bahwa 10 tahun ke depan untuk saat ini mungkin anak-anak tidak perlu bawa buku paket dan buku cetak. Tapi Iya, ternyata yang saya katakan itu sudah terjadi Pak. Nah kalau gitu saya tanya 10 tahun lagi ada apa Bu? Oh mungkin. Ya. Ini penting nih ramalan Bu Catherine ini bisa masuk ini ramalan. YouTube kita nih. Ya 10 tahun lagi saya sudah pensiun kali Pak. Itu pasti ya, itu pasti ya. Ya terima kasih Pak. Oke Bu Catherine, Miss Catherine luar biasa ramalannya. Sekarang Miss Evi. Dari 5 gambar, terima kasih Pak Hengki. Pak Franky. Pak Franky. Tidak apa-apa. Ada gambar yang tengah itu memang sudah zaman era milenial ya, dari cara guru dan siswanya. Kemudian kalau yang siswa dengan guru itu murid disuruh menyimpulkan menurut saya. Kemudian kalau yang bawah ini tengah-tengah, zaman tengah-tengah kalau menurut saya. Ya, belum terlalu modern sekali seperti yang tengah. Oke, makasih. Miss Evi ini tata letak biasanya ya, kayaknya jago tengah-tengah bawah, tengah atas. Oke, makasih Miss Evi. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru luar biasa, kita punya pengalaman yang luar biasa. Untung ada COVID ya. Kalau enggak, sekolah kita tuh seperti yang sebelah kiri warna, yang saya bedakan warna ya, warna merah dengan warna biru. Sebelah kiri paling bawah itu ternyata kalau tidak ada corona kita masih seperti cara lama, yaitu gerombolan, guru sebagai center, ya, terus anak duduk rapi, gitu ya. Tidak ada teknologi di sana. Tapi gara-gara corona mau nggak mau terjadi disrupsi, loncatan yang luar biasa. Sekarang siapa yang nggak tahu namanya Zoom? Siapa yang nggak tahu aplikasi Learning System Management (LSM)? Siapa yang nggak tahu namanya nanti submission, admit, ya, dan segala macam tugas dikumpulkan lewat internet, Google Drive, ya, Gmail dan segala macam. Ya, mau nggak mau semua guru jadi hebat hari ini. Betul? Ibu Miss Evi, Miss Catherine dan Mr. Lanjar. Betul ya? Betul Pak. Betul. Mr. Lanjar ya namanya? Iya, Lanjar, pasti Lanjar Mr. Arya. Oke. Mr. Lanjar dulu sebelumnya pernah belajar tentang penggunaan teknologi misalnya Zoom, Google Meet, Microsoft Teams itu pernah? Sebelum ada corona? Sebelum ada corona memang SMP diajarin untuk menggunakan itu, Mister. Oke. Dipakai nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kita siap-siap saat itu. Siap. Ya, untuk termasuk juga kita siap. Siap. Ya dipakainya pas Corona ini. Corona hadir. Sekarang sudah terampil Pak pakai itu? Gimana? Sudah lebih terampil pakai karena juga dipraktekkan, betul? Sudah dipraktekkan semuanya. Oke. Yes. Maka kita di balik kesedihan corona kita juga ada kesenangan, ya, ada syukur juga. Mau nggak mau karena jurus kita ini jurus kepepet. Ya. Oke, makasih. Boleh sekarang dilemparkan lagi atau standby lah. Sekarang boleh dilemparkan dulu karena saya akan lanjutkan dengan pematerian keterlibatan siswa. Kita akan post dulu saat ini ya, keterlibatan orang tua guru ya, keterlibatan guru saya post dulu. Tapi yang jelas kita perlu libatkan mereka. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya PISA? Boleh yang pegang mic jawab. Pernah. Pernah, oke ya.
Dan kita sudah tahu PISA itulah akhirnya menjadi ANBK hari ini. Now ya, ANBK atau ABK, Assessment AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Paham ya? Jadi gara-gara PISA dan nilainya turun terus, Menteri baru kita nih Mas Nadiem itu merubah ujian nasional menjadi AKM, tapi bukan menjadi syarat kelulusan. Cuman model soal dan asesmennya atau evaluasinya persis yang dilakukan di PISA. PISA itu bagi yang belum tahu Program for International Student Assessment, di mana program ini ditujukan pada negara anggota yang bergabung dalam OECD. Itu organisasi kelompok negara-negara berkembang yang negara-negara berkembang dan maju yang tergabung dalam satu organisasi ekonomi. Kenapa? Supaya ekonomi itu bergerak diikuti dengan pendidikan. Nah, gitu. Kenapa? Misal di Indonesia ini anak-anak itu kuper atau apa istilahnya istilahnya tidak paham teknologi gitu ya. Tiba-tiba keluar smartphone banyak sekali gitu ya, yang canggih-canggih, nggak ada yang beli. Kenapa? Nggak ada yang ngerti pakainya, nggak ada yang mau coba gitu. Kenapa? Karena ahli teknologinya nggak sampai. Nah, maka ekonomi yang dari negara maju yang melakukan ekspor ke negara kita impor teknologinya nggak kepake akhirnya. Nah, maka mereka nggak mau begitu. Oleh karena itu, setiap negara anggota termasuk Indonesia harus gabung ikut ujian ini. Nah, malangnya, ini malangnya. Negara kita itu, nah ini, tahun terakhir mengikuti rankingnya ranking 6 dari bawah dari 77 negara. Yang saya abu-abu itu ada negara kita. Di atas kita itu ada Panama, wow. Ada Kazakhstan, lo bayangin Kazakhstan. Thailand. Malaysia di mana? Malaysia jauh di atas kita juga. Kita tuh di bawah kita Filipina. Tapi Malaysia, Thailand, apalagi Singapura itu semua di atas kita. Ya. Jadi secanggih-canggihnya menteri ganti kurikulum, ganti menteri, ganti presiden, ternyata pendidikan kita itu belum mengarah kepada harapan dunia. Ini menjadi PR kita, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini saya sudah ngutip juga dari Ruang Guru. Ini contoh soal, ya. Contoh soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Sekarang soalnya nggak lagi cuma pilihan berganda gitu, A, B, C, D, E gitu ya. Enggak. Dan juga bukan kalimat singkat, X kuadrat tambah 5X dikurang 10, berapa akar persamaannya? Tidak. Ya, hari ini anak-anak dievaluasi untuk 3 hal. Pertama adalah literasi, kemampuan daya bacanya, daya ingatnya, dan daya menyampaikannya, itu literasi. Yang kedua, kemampuan numerasi. Numerasi itu seperti sense of number. Kemampuan mereka memahami kalimat-kalimat yang mengandung kalimat matematika. Seperti contoh soal ini, ya ada cerita dia bikin kue, perlu ada adonan itu dibuat dan segala macam, dia hubungi orang lain menggunakan teknologi WA segala macam, dan sangat-sangat soal hari ini sangat kontekstual. Nggak lagi zaman dulu, suatu ketika nenek sedang sakit, ya nenek ke rumah tetangga pinjam, ini nggak ada lagi cerita-cerita yang zaman dulu, ceritanya yang kekinian. Ya, selain kekinian cerita itu, ya, numerasi itu ditesnya bukan hanya konsep tapi pemahaman. Seperti soal yang saya berikan contoh di atas ini. Nah, terus ini. Jawabannya pun tidak hanya jawaban A, B atau C atau D, tapi bisa pilihan, ada opsional, ada jawaban lebih dari satu, ada isian. Nah, itu. Nah, ini contohnya nih. Beli 3 diskon 5%. Beli 5 diskon 10%, beli 10 diskon 20%. Yang mana paling murah? Enggak lagi anak-anak dari 20.000 berapa, dari 50% dari 20.000 berapa? Itu jadul. Maka kalau guru masih menanyakan seperti itu, hati-hati. Kita ini guru jadul atau guru yang kekinian. Karena hari ini ya dunia menuntut, bahkan nasional menuntut, ya itu saya bilang kenapa kok malangnya soal-soal ini nggak disampaikan ke guru secara meluas dan masif, sehingga guru mengajar pun ke sekolah, ke siswa itu juga persis yang dituntut oleh dinas dan dunia gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kontekstual atau hal-hal yang lebih nyata itu lebih dekat dengan anak, bukan hanya konsep dan akhirnya lupa, ya seperti itu. Nah, ini sekarang yang terjadi di dunia pendidikan hari ini.
Berikutnya kita akan bicara tantangan masa depan. Sebelum ke sini, saya mau tanya dulu yang pegang mic. Jelas nggak apa yang terjadi pendidikan hari ini? Siapa yang pegang mic nih? Halo, Silakan Miss Garnis. Cek. Miss Garnis. Oke, Miss Ya. Garnis. Apa Miss? Miss Garnis jelas nggak apa yang disampaikan tadi? Untuk saat ini sih cukup jelas, Pak. Oke. Satu lagi siapa selain Miss Garnis? Pak Roy, Pak. Pak Roy. Pak Mr. Roy? Roy, Mr. Roy. Mr. Roy. Mr. Roy, gimana Mr. Roy? Ya, cukup jelas, Pak. Apalagi tadi banyak perubahan-perubahan. Mungkin kalau sekarang medsos kita aja udah menuju metaverse ya, Pak ya. Yes, very good. Metaverse. Ya. Oke. Pak Mr. Roy, bidang apa pelajarannya? Saya ngajar akuntansi, Pak. Wow, luar biasa. Guru akuntansi ngerti metaverse itu langka. Biasanya guru IT. Oke, good. Next. Miss atau Mister? Mister. Mister siapa? Langsung dinyalakan aja Pak mic-nya Pak. Iya, langsung dinyalakan. Siap. Oke. Bisa? Oke, Mr. Christian, Mr. Christian. Satu. Oke, Mr. Christian, silakan. Sampai detik ini cukup mengerti Pak perbandingan antara guru zaman dulu dan kekinian. Oke. Dia harus terus belajar Yes. dan kompetensi teknologinya harus terus diaplikasikan. Terima kasih Pak. Oke, saya belum mendengar Miss Garnis tadi. Miss Garnis cuma hanya mengatakan jelas. Oke, Miss Garnis boleh ditambahkan. Jelasnya maksudnya Miss Garnis gimana? Miss Garnis. Baik, tadi kenapa saya bisa menjawab cukup jelas? Jadi tadi pemaparan dari Bapak perihal tantangan kita ya Pak ya. Tantangan bagaimana cara kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita, tidak hanya secara instan saja, tidak hanya menyuapi saja, tapi juga harus secara berproses, dan kita juga harus mengikuti proses perkembangan zaman ya, dari tadi, seperti itu. Oke. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang saya lakukan hari ini adalah juga metode terkekinian guru ketika mengajar. Tidak hanya guru itu cuap-cuap sendiri sekali lagi ya, tapi melibatkan kompleksitas kognitifnya anak siswa gitu ya. Sehingga kita tahu, oh tadi saya yang sudah ya, ada Miss Ganis, Mr. Christian dan Mr. Roy ya. Jadi ternyata Mr. Roy sudah belajar metaverse loh. Oh, Mr. Christian sudah ngerti tentang ini loh. Miss Garisnya tadi sudah selesai ini loh. Wow, lumayan. Dan ini kebiasaan seperti ini ada di jawaban di Challenges of Future. Oke, kita lihat. Nah, tadi saya sudah tanya, alat ini apa? Banyak guru mengatakan tadi ini kacamata yang keren. Ternyata kacamata inilah yang nantinya kepake untuk metaverse. Apa itu metaverse? Nanti saya jelaskan di belakang. Itu keluaran dari grupnya Facebook ya. Nah, ini namanya kacamata VR, virtual reality. Sehingga ke depan kita nggak perlu lagi seperti hari ini ya, saya 2 dimensi dengan Bapak Ibu. Ya kelihatan wajah saya, tapi saya tidak hadir di sana. Ke depan saya bisa hadir di sana tanpa harus fisik saya, menggunakan hologram dan saya pakai kacamata. Bapak Ibu akan merasakan sensasi gaya bicara saya lebih nyata lagi. Yaitu kecanggihan alat hari ini namanya virtual reality. Khususnya ketika internet itu sudah mulai 5G. Kan ada 5 kota besar yang sedang dikembangkan 5G. Semoga Bekasi masuk di dalamnya karena dekat dengan ringnya Jakarta. Ya, nah kalau sudah 5G, ratusan kali kecepatan bandwidth kita ini akan meningkat, kan gitu. Sehingga menggunakan virtual reality glasses seperti hari ini itu mungkin. Oke, nah coba kita simak berita berikut ini. Saya punya video juga. Kedengeran nggak suaranya? Bekerja sama dengan University of Michigan untuk Kedengeran? mengembangkan mobil Oke, tanpa pengemudi. Automotive News melaporkan produsen mobil itu telah meneliti mobil tanpa pengemudi selama lebih dari 1 dekade.
Institusi riset Toyota telah memiliki berbagai pusat penelitian yang mendalami kecerdasan buatan dan mobil tanpa pengemudi di Stanford University dan MIT. Fasilitas di Ann Arbor, Michigan ini menempatkan Toyota dekat dengan Mobility Transformation Center milik University of Michigan. Itu adalah tempat di mana Ford. Yes, ini contoh teknologi kekinian bahwa mobil itu sudah mobil pintar. Ya, tidak perlu pengemudi, dia tahu kapan ngerem, dia tahu kiri kanannya, semua menggunakan sensor, dan paling atas itu adalah sensor menyeluruh, ya, dengan radius kurang lebih 1 sampai 1,5 meter, sehingga mengurangi kecelakaan dan segala macam, dan dia bisa mengambil keputusan, dan semua dikontrol remote by remote, jarak jauh, gitu ya. Ini teknologi hari ini. Oke, next. Nah, ini juga saya mau bagikan teknologi hari ini dari Google. Kita lihat. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Yes, ini adalah teknologi Google Assistant yang kita punya. Ke depan Google Assistant itu persis kayak orang, udah. Yang penting kita ngomong ke Google Assistant, tolong ya nanti booking tempat makan, aku mau makan jam sekian hari ini. Lokasi di sekitar misalkan di Juanda katakan, ya. Nanti Google Assistant ingat jam sekitar itu dia hubungi reservasi yang sudah teraplikasi juga dengan Google, ya. Dia teleponi nanti. Nah, gaya bicaranya itu persis seperti orang. Maka tadi ada yang nggak tahu ketika dia ya like person gitu ya, like person, padahal dia not a person. Ini pun teknologi ke depan yang sudah di depan mata kita. Oke, next. Ini yang disampaikan Mr. Roy, Metaverse. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space. Yes, ini Metaverse. Anda memilih avatar Anda memilih space Anda sendiri, Anda bikin ruangan Anda sendiri mau seperti apa, nanti efeknya persis. Kalau ini efek ruang angkasa, di mana semua playnya mengambang gitu ya, seperti itu. Dan gayanya pun semua persis seperti apa yang terjadi dengan karakteristik space yang kita pilih. Ini Metaverse. Anda tidak perlu lagi menggunakan kendaraan Anda pergi ke suatu tempat untuk meeting, untuk jalan-jalan, untuk apa. Anda just stay at home gitu ya, karena itu slogan pandemi hari ini, Anda stay at home gitu ya. Yang paling penting adalah Anda punya internet. Sekali lagi, ini mungkin minimum 5G harus masuk. Dan yang kedua, Anda punya device ya, punya device tadi, kacamata VR tadi. Nah, dunia hari ini tantangannya seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Artinya apa? Apakah kita menyiapkan anak kita ke arah sini? Apakah kita hanya menyiapkan anak kita kembali ke masa lalu? Di mana cara kita belajar kita pakai lagi ke tempat anak-anak kita. Ulangan masih paper based, ulangan masih pilihan ganda, ulangan masih hanya mengandalkan formatif, sumatifnya tidak ada project, tidak ada memancing critical thinking. Nah, ini tantangan kita. Ingat bahwa hari ini kita berada di industri 4.0, ya. Kenapa kita bicara kok ekonomi dan industri? Karena sekali lagi dunia ini digerakkan oleh ekonomi. Ya, pendidikan pun mau nggak mau ikut gerakan ekonomi. Dahulu kala belajar itu tertib dengan guru itu satu guru bisa 50-60 anak satu kelas. Bisa tertib. Kenapa? Sangat bisa karena hukum kediktatoran guru itu luar biasa waktu itu. Dan kenapa juga? Karena tuntutannya memang zaman industri 1.0 atau 2.0 itu industri massal, di mana orang harus tertib, ya, ngikutin kerjaan, ritmenya kerjaan. Tidak boleh orang kreatif dalam bekerja. Kenapa? Menjalankan mesin dan segala macam harus tertib. Habis ini itu, habis itu ina dan segala macam. Tapi hari ini industri 4.0, ya, yang diharapkan itu adalah apa? Bukan lagi kepintaran Bapak Ibu sekarang ini.
bukan lagi kepintaran siswa kita, karena yang pintar itu sudah mesin. Dan mesinnya pun dikasih judul learning machine, mesin yang belajar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman kalau pernah googling satu benda atau alat gitu ya, mau cari benda atau alat, one day Bapak Ibu kalau googling lagi alat dan benda itu datang secara sendirinya secara iklan. Kenapa? Data kita ditangkap oleh mesin yang cerdas, mesin yang belajar. Mereka merekam segala aktivitas kita yang kita lakukan di internet dan dimunculkan kembali kapanpun kita mulai berselancar di internet. Ini namanya learning machine, mesin belajar. Nah, di industri 4.0, sekali lagi, kalau kita hanya puas dengan anak pintar, bahaya. Karena anak pintar sudah pasti kalah dengan robot. Tapi kita harus puas seperti apa? Ini tantangan kita. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini salah satu jawaban yang terjadi hari ini. Sekarang ada 20, ini saya dapat dari Kompas, 20 pekerjaan permintaannya yang menurun, merosot. Dari ranking 1 berarti sangat menurun ya permintaannya. Apa? Penginput data. Hari ini penginput data itu pekerjaannya menurun. Kita lihat aja paling gampang adalah penjaga tol. Ya, pintu tol. Dahulu kala banyak sekali orang di pintu tol. Sekarang semua by machine. Pakai e-tol, ya kan? Pakai kartu, kan gitu. Penginputan data segala macam sudah mulai berkurang. Semua orang akhirnya menggunakan komputerisasi. Kenapa? Lebih gampang nyari datanya, lebih gampang untuk mengambil kesimpulannya. Ya. Sekretaris, administratif dan eksekutif. Nah, apalagi ada Google Assistant tadi, ya sudah pasti sekretaris pekerjaannya akan merosot. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Ya, mekanik dan segala macam. Nah, sekarang saya menuju yang ini aja. Yang pekerjaan peminatannya paling tinggi hari ini adalah analisis data dan saintis. Ya, analisis data sekali lagi ini perlu untuk menganalisis semua data yang masuk. Maka sekarang hubungannya kan kita sudah sistem cloud system. Semua data kita nggak perlu pakai hard disk sekarang. Kita sewa aja Google Drive. Tapi sekolah kalau .sca.id dapat free ya, hampir berapa giga pun free. Maka kalau saya nyimpen data video yang besar-besar, masukkan aja di drive itu, free, aman. Mau panggil, tinggal cari Google Drive-nya, panggil, copy, mau bagi, tinggal share link-nya. Kan seperti itu hari ini. Data analis, kemudian spesialis, AI, machine learning, ya, dan semua ada hal yang berhubungan dengan data, ini menjadi prioritas ya pekerjaan yang diminta hari ini. Ya, oke. Nah, ini maksudnya apa yang mau saya sampaikan, bahwa hari ini sekali lagi semua gara-gara teknologi, gara-gara industri 4.0, semua kebutuhan dan hal-hal yang diinginkan dunia itu berubah, Bapak Ibu guru. Maka sekali lagi pesan dari Pak Roni tadi, kita perlu belajar setiap saat. Belajar dari mana? Dari mana-mana. Kalau enggak kita ketinggalan. Jangan hanya puas dengan buku paket Bapak Ibu. Buku paket itu cuma panduan. Sisanya adalah kontekstual. Misalnya hari ini kita juga udah tahu ada trip ke luar angkasa, kalau nggak salah 3M satu orang. Untuk melihat bumi dari luar angkasa kurang lebih cuma 5 menit, ya. Tapi butuh 3M. Salah satu pemilik Tesla, ya, itu sudah berangkat ke sana. Dan Rusia juga nggak mau kalah, ya. Rusia juga mau ngirim artisnya ke luar angkasa buat bikin movie. Luar biasa kan? Sekarang bikin film aja di luar angkasa. Dan itulah perkembangan dunia hari ini. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya, apa yang terjadi ya? Inilah yang terjadi hari ini, bahwa kita berhadapan dengan generasi internet. Siswa kita itu bukan siswa yang gampang dikadali dalam tanda petik ya. Kita ngomong apa dia bisa research, dia cari benar tidak guru ngomongin. Ya, maka Bapak Ibu, kalau pertanyaan soal Bapak Ibu masih bisa di googling, itu berarti pertanyaan kita pertanyaan masa lampau. Karena kalau saya pernah bikin soal X kuadrat tambah 5X dikurangi berapa akarnya, mereka bisa googling, ketik kalimat yang sama, di Google langsung keluar jawaban, berarti pertanyaan kita pertanyaannya masa lampau. Kita guru yang kurang update. Apalagi kalau sejarah misalnya, kapan Diponegoro meninggal? Wah, itu pertanyaannya pertanyaan masa lalu. Sangat-sangat kita kurang update. Ya, maka buatlah pertanyaan yang Google tidak bisa jawab. Ya, salah satunya why, ya, pertanyaan why, how, dan segala macam. Ya. Lalu generasi kita juga generasi Z melek ya, baru dia lahir aja sudah ada YouTube, istilahnya gitu. Kita sudah di disrupsi era, sekarang 4.0, dan yang nomor 5 ini, maksudnya tadi yang disampaikan Pak Roni adalah transdisciplinary.
Anda sebagai guru matematika tidak hanya puas dengan pelajaran matematika saja. Anda harus lihat sains, Anda lihat sosial, Anda lihat pelajaran lain. Pahami apa istilahnya, kaitkan sehingga pelajaran itu transdisciplinary. Ya, memang core-nya di matematika, tapi yang lainnya kita harus belajar. Seperti tadi Mr. Roy, guru akuntansi tapi belajar metaverse, melihat metaverse. Itu salah satu contoh bahwa kita bisa menjadi transdisciplinary teacher, nah gitu. Oke, sampai di sini Mr. Gandis, Miss Gardis, Mr. Roy dan Mr. Christian. Boleh dilempar ke next teacher. Silakan Bapak Ibu, mic-nya dioper. Oper lagi. Jadi semoga kebahagiaan semua. Kayaknya enggak gitu ya. Dengan jumlah yang begitu banyak. Oke, silakan berpendapat mengenai the challenges of the future. Siapa ini? Saya bicara. Cek. Nah, jangan cek Bu, cash saja ya, cash gitu. Ya. Cash. Selamat pagi Pak, saya dengan Welin. Ibu Elin. Miss Welin Pak. Oke, Miss Welin. Miss Welin, tanggapannya gimana Miss Welin tentang the challenges? Ini sangat challenging buat guru sekarang ya. Yes. Di mana kita produk masa lalu yang harus mempersiapkan anak untuk siap di masa depan. Yes. Very challenging kalau menurut saya. Yes. Miss Welin ngajar apa nih? Saya di TK Pak, di unit TK. Apalagi TK ini. Challenging sekali ya. Tapi kalau basic aman sih Bu. Karena basic itu pasti tetap harus kesiapan belajar ya. Yang challenge ini sebenarnya di usia SD. SD kelas 4, 5, 6 sampai ke atas. Itu challenge banget. Ya, oke, Miss Ellen, terima kasih. Tapi Miss Ellen sudah merasa challenge itu bagus sekali ya. Next. Liska. Mister siapa? Liska. Liska. Iya, Liska. Silakan. Ya, silakan Mister Liska. Oh, kalau saya tadi melihat yang saya lebih senang dan condong yang Mister kasih saya tadi revolusi industri ya. Yes. Industri tadi berkembang ya. Yes. Jadi ingat sosiologi itu lahir karena saya guru ngajar sosiologi ya Mister ya. Ya. Saya terlihat masalah ini sebenarnya sudah terukur oleh Augusto Comte, seorang filsuf dari sosiologi itu sendiri, filsafat sosial. Terus kemudian dilanjutkan lagi oleh Durkheim dan selanjutnya adalah Weber. Sebenarnya revolusioner yang terjadi saat ini memang sebenarnya kenapa hal ini terjadi karena kan pada awalnya kalau saya lihat perkembangan teknologi sudah maju dari abad-abad 18 dan 19 Mister. Kalau saya lihat seperti itu. Yes. Tapi yang kita alami sekarang kalau balik back to sekarang teacher kalau saya lihat memang saya dulu kalau saya sedikit cerita bahkan PPT aja dulu nggak bisa gitu bikin. Tapi akhirnya sekarang jalankan PPT. Alhamdulillah belajar dari rekan-rekan di SMA yang pinter IT di yang guru muda, saya bisa menyesuaikan dan bahkan ya pakai Meet lah, pakai Zoom dan penyesuaian. Kemudian terakhir kemarin di 11 IPS 2 itu saya diskusi antara di Zoom meeting antara yang di ruang kelas dan yang di rumah, gimana saya kan materi tentang masalah sosial. Saya kaitkan dengan studi kasus yang saat ini terjadi, misalnya pelecehan seksual seperti apa, kemudian bagaimana tanggapannya seperti itu sih, Mister. Good. Oke, itu aja. Setuju sekali saya. Belajar sosiologi itu harus belajar konteks yang terjadi ya. Isu-isu pelecehan seksual, isu buruh gitu ya, luar biasa. Makasih, Mr. Liska. Iya. Next. Terus. Yes. Ya, terima kasih. Ini dengan Mr. Baskoro. Ya. Kalau menurut saya sih dengan slide atau tampilan yang tadi, menurut saya sih perkembangan kita harus mengikuti, Pak. Yes. Untuk revolusi industri termasuk pendidikan pun kita harus mengikuti.
Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti, otomatis kita akan ketinggalan zaman. Ya. Seperti itu. Mr. Baskoro mengajar apa? Saya fisika. Oke. Makanya berat nih bahasa fisika ini. Iya. Iya. Apalagi kalau sekarang saya juga membuat, kalau misalkan anak-anak kebingungan dengan pembelajaran saya kayak optik, saya pakai animasi. Yes, betul. Gitu. Nggak perlu buat tuh animasinya ya. Sekarang yang penting kita pintar nyari nih. Iya. Mencari source di Google, betul ya? Iya. Ya. Oke, makasih Mr. Baskoro. Oke. Nah, tahan aja mic-nya di situ. Sekarang saya lanjut. What does teacher should do? Ya, kita sudah masuk ke termin yang ketiga. Oke. Nah, ini yang menjadi tantangan. Apakah pertanyaannya gini ya? Apa yang harus kita lakukan? Tadi banyak guru mengatakan kita harus ikut perkembangan teknologi. Kita harus belajar dan belajar dan belajar. Lalu untuk ke siswanya gimana? Apa yang harus kita kuatkan siswa ini, gitu kan? Kalau kita ajarkan anak ini teknologi hari ini, pas dia gede 10 tahun lagi teknologi sudah nggak ada yang kita ajari hari ini, betul nggak Bapak Ibu? Mr. Baskoro, Miss Elin dan Mr. Liska, boleh jawab bersamaan. Hari ini kita ajari teknologi hari ini misalnya, apakah itu akan tetap di usia mereka nanti 5-10 tahun lagi? Silakan dijawab. Dari saya dulu. Ya. Kalau saya sih mesti berubah, Pak. Pasti berubah. Hari ini istilahnya kita secara virtual, tapi kemungkinan 10 tahun lagi teknologi itu pasti lebih canggih lagi dan lebih kita canggih. harus mengikuti. Iya. Istilahnya kalau dalam ini metamorfosis. Metaverse. Ya. Oh, metamorfosis, yes. Iya. Ya, karena metaverse sudah hadir. Jadi sudah pasti hologram kita. Tinggal beli teknologi hologramnya dengan kacamata itu. Seperti itu. Oke, nah pertanyaannya apakah kita harus mengajarkan teknologi itu? Oh ya pasti, kita harus kenalkan, betul ya? Seperti hari ini kan saya kenalkan, Ibu Bapak, ini teknologi hari ini seperti ini. Tapi yang paling penting menurut saya sebagai pendidik dan pengalaman saya sebagai guru, ya, berarti saya guru matematika ya, dasarnya karena S1 saya matematika, S2 saya psikologi pendidikan. Dan saya juga banyak dekat dengan dari anak SD sampai SMA. Saya pikir-pikir, saya renung-renung, apa yang harus saya berikan selain saya memberi informasi? Ini informasi sebutnya, teknologi ini informasi. Apa? Oh, clue-nya dari dulu sampai hari ini adalah jawabannya sama, yaitu mentalitas. Ya, betul nggak? Itu ya. Kita harus siapkan mentalitas. Contohnya 5 Rudy ini. Miss Elin juga boleh jawab ya. Rudy yang manakah menurut Miss Elin yang paling hebat? Rudy Hadisuarno, itu juru masak, Rudy Habibi, Rudy Hartono, pemain bulu tangkis, Rudy Hadisuarno, ini Rudy Hardi ya, Rudy Hadisuarno ini. Penata rambut, Rudy Salam, artis. Menurut Miss Elin yang mana nih? Rudy yang mana? Miss Welin, Pak. Miss Welin. Terima kasih. Menurut saya semuanya hebat. Oke. Karena mereka memiliki kecerdasan berdasarkan bidang yang mereka sukai atau mereka tekuni gitu. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi sebagai guru, menurut saya setiap orang punya potensi kecerdasan yang berbeda, karena saya setuju dengan konsep kecerdasan majemuk, Pak. Jadi ada yang cerdas art misalnya, menjadi seniman atau bahkan mungkin koki seperti itu, ada cerdas matematika dan sains seperti Pak Rudy Habibi, bisa yang kinestetik seperti Pak Rudy Rudy Hartono ya. Ya, yang art bisa seperti Pak Rudy Hadisuarno, penata rambut, dan juga yang satu dari segi seni peran yaitu Rudy Salam. Iya. Jadi setiap orang yang tertera di layar kita yang kita saksikan ini adalah representatif dari orang-orang cerdas dari berbagai bidang seperti itu, Pak. Demikian juga cara kita melihat setiap anak-anak, bahwa mereka adalah, setiap anak yang kita hadapi adalah anak-anak cerdas dengan potensi masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang Mr. Liska jawab nih.
kira-kira apakah kurikulum kita sudah mengakomodasi 5 Rudi ini? Oke, Mr. Liska nih, seorang sosiolog kita. Kalau saya melihat dari pergantian menteri ya setiap tahunnya setiap periode, kalau sekarang saya lihat dari assessment yang terjadi saat ini, yang saya lihat dari, kalau saya di SMA ya, saya ngeliat dari Mr. Sunyo mengaplikasikan ke kami gitu kan, banyak sekali perkembangan yang terjadi, banyak sekali, sampai kami para wali kelas juga yang awalnya manual, sistemnya hanya Excel, kemudian Mr. Sunyo mengajarkan kami langsung e-raport, kemudian bagaimana cara mengubah KD, setiap KD-nya. Nah disitulah kita banyak belajar bertanggung jawab, dalam arti nggak hanya kita bisa mengajarkan dengan via teknologi, tapi kita juga ketika memasukkan sebuah nilai juga mengalami perkembangan. Contohnya e-raport tadi, karena bukan menyanjung ya, memang kehebatan dari kurikulum kami yang di SMA. Itu aja sih Pak. Oke. Baik sekali. Maka ke depan saya sepakat sekali dikatakan oleh Miss Willin ya, Mr. Liska tadi menambahkan bahwa kalau kita sepakat bahwa 5 Rudi ini hebat semuanya, maka di kelas kita akan ada ratusan, mungkin puluhan Rudi ya, kan, karena kelas kita jumlah rombelnya satu rombel mungkin 30-an, jadi ada puluhan lebih Rudi dengan kapasitas kompetensi yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu, khususnya guru eksak nih, kalau ada anak yang nggak bisa matematika, misalnya seperti saya pengalaman, kalau saya waktu jadi kepala sekolah disuruh mengajar, saya pilih mengajar matematika untuk anak IPS. Kenapa? Karena itu tantangan bagi saya. Sebagian besar anak masuk IPS katanya takut dengan matematika, ya kan? Katanya khawatir. Kenapa mereka khawatir? Lalu saya riset pasca sarjana saya meneliti. Kira-kira anak itu mulai takut matematika umur berapa gitu ya? Saya lihat di SMP masih takut, sudah takut. SD kelas 6 sudah takut, 5 masih sudah takut, 4 sudah takut, 3 sudah takut, 2 belum, 1 tidak. Nah, berarti di kelas 3. Sebagian besar anak mulai takut matematika di kelas 3. Kenapa? Saya mulai neliti lagi. Oh, guru matematika yang langsung abstrak, tidak konkret. Yuk, 1/3 tambah 1/5 berapa? Samakan penyebutnya, tambahkan segala macam, atau kali silang. Waduh, saya bilang ini kok lebih kita diajari seperti lebih parah dari kalkulator gitu ya. Kita nggak diajak untuk mengerti maksudnya 1/5 dan 1/3 ini apa gitu ya. Nah inilah menjadi shock, dan anak-anak di usia konkret harusnya, kalau menurut Piaget atau seorang sosiolog ya kognitif, beliau mengatakan anak-anak itu masih konkret tetapi diajari abstrak, jadi shock ya, ada namanya gap ya, gap kenyataan dengan kenyataan dan yang diharapkan itu gap gitu ya. Dan situ menjadi shock. Nah, kalau kita sepakat 5 Rudi ini hebat, maka saya pesan nih kepada para guru, kalau ada anak yang sosiologinya nggak bagus, pendekatan, bukan penghakiman. Kamu kok gitu aja nggak bisa, males ya. Baca dong, ya ini penghakiman. Begitu juga kalau anak nggak bisa eksak, ya ampun, kayak gini aja nggak bisa. Jangan, harus ada pendekatan. Datangi, kunjungi, ajak bicara, terus lihat dan apa, karena sebagian besar karena mental block ya. Oke, next. Sejalan dengan itu, mungkin kita pernah dapat ya, ada WA berantai, tapi saya juga lihat bukunya langsung ya, Thomas J. Stanley PhD. Dia melakukan survei ke 700 orang kaya di Amerika dengan pendapatan minimal 1 miliar per bulan. 1 M loh per bulan loh, Bapak Ibu, pendapatan 1 M. Lalu ditanya, kamu tuh bisa sukses tuh kenapa? Sebutin dong, kumpulin sama dia, lalu di ranking sama dia. Jadilah ranking 1 itu kira-kira apa, Ibu Bapak? Boleh sekarang Mr. Baskoro. Kira-kira apa nomor 1-nya ya Mr. Baskoro? Boleh meramal. 1 disiplin. Oke, betul ya. Disiplin ya. Jujur ya. Bersikap jujur kepada semua orang itu penting. Bisa dipercaya itu penting. Seperti Ibu Bapak sekarang, loyalitas dengan Ananda, Yayasan Tridharma, Pancaran Dharma, atau Yayasan Pancaran Dharma, betul ya? Saya sudah catat sih. Betul ya? Loyalitas dengan sekolah, loyalitas dengan kepala sekolah, loyalitas dengan mitra kerja gitu ya. Itu penting sekali hari ini. Ya. Dan
saya sangat yakin loh dengan apa yang disampaikan Pak Roni di awal sebagai ketua yayasan. Beliau ini berarti ketua yayasan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan, padahal yayasan ini bergerak di macam-macam ya. Tapi saya lihat beliau ini belajar, manusia belajar. Dan kalau pimpinannya mau belajar, saya yakin ke bawahnya juga mau belajar. Dan apalagi hari ini difasilitasi perayaan guru jarang sekali loh dirayakan seperti hari ini di sekolah-sekolah lain, jarang sekali. Ya, kalau ada seperti ini artinya Anda ini bukan hanya disuruh bekerja, bukan hanya istilahnya menggunakan gergaji, tapi mengasah gergaji juga. Yaitu karena Anda dianggap loyal dengan sekolah. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, jujur. Yang kedua, punya disiplin. Seperti Pak Baskoro tadi katakan, Mr. Baskoro katakan, disiplin itu penting. Saya lihat, tadi saya diundang jam 8 terus hadir, tapi saya lihat 8 kurang sudah mulai. Bahkan ketua yayasan sudah duduk di depan, luar biasa. Kepala sekolah sudah hadir, guru-guru sudah siap. Lihat pakaian kalian luar biasa seragamnya. Warna coklat menunjukkan warna bumi, warna tanah. Artinya semakin hebat tetap membumi. Itu luar biasa, ya, disiplin. Ini penting juga. Pintar bergaul, pandai berkomunikasi. Komunikasi itu nggak hanya jadi pembicara, tetapi komunikasi non visual itu penting. Salah satu non verbal itu penting. Apa? Bahasa tubuh. Maka ibu bapak guru kalau ngajar pastikan awal itu face-nya itu ceria gitu loh. Jangan ya kamu lagi. Ayo buka. Apa pelajarannya? Waduh. Yang murid tuh mau datang juga males, nggak datang disuruh oleh orang tua suruh sekolah. Di sekolah ketemu orang kayak gitu, repot. Ya, pintar bergaul sekali lagi bukan hanya verbal tapi non verbal. Maka apakah ketiga hal ini kita sudah terapkan, sudah kita ajarkan ke siswa kita? Padahal 3 ini penting untuk sukses. Dan sekolah didirikan atau proses pendidikan dilakukan, ya semua berharap siswa kita itu sukses. Cuman kadang-kala kita terjerat dalam hal-hal yang tidak mengarah ke kesuksesan. Anak-anak pinter ditempatkan nomor 1, padahal belum tentu dia jujur, belum tentu dia disiplin. Ya, waktu saya jadi kepala sekolah, saya menangkap anak pintar menyontek. Saya panggil dia, saya ajak ngomong, saya panggil orang tuanya. Dia sangat-sangat terkejut. Kok sekolah peduli banget? Karena apa? Saya bilang, kejujuran itu penting. Bisa tidak bisa urusan hasil, tapi proses ya itu penting. Dan alhasil dia bertobat lah istilahnya gitu. Dia mau mengembangkan diri lagi dan syukur hari ini dia diterima di Gajah Mada di Fakultas Hukum. Ya, dari situ kita maksudnya mengajarkan. Tapi kenapa sekolah-sekolah itu kadang-kadang cuek? Ya, anak yang nggak disiplin terlambat sedikit, sudahlah Mister, toleransi aja, mamanya galak, nek kita panggil wah bahaya. Nanti malah satu sekolah rame. Kita lebih takut dengan mama papa galak gitu ya, ketimbang menerapkan disiplin. Padahal kita menjerumuskan dia kegagalan, sudah pasti. Karena apa? Ini riset dari Thomas Stanley ini riset yang aktual ya, yang dilakukan di lapangan seperti itu. Berikutnya dan seterusnya. Saya cuma fokus ke 10 dulu, karena ada 30 ya, 10. Maka 10 ini apakah sudah kita ajarkan di sekolah? Nomor 4, pasangan hidup itu partnership ya, bukan hanya jodoh, tapi partnership. Apakah anak kita diajari berpartnership dengan guru? Tadi Bapak Roni mengatakan segitiga emas ya, the golden triangular itu ya. Ya, segitiga emas tadi penting sekali, segitiga itu penting sekali kita terapkan, partnership dengan siswa dengan guru. Pernahkah Bapak orang tua terlibat dalam mengajar? Pernahkah siswa terlibat dalam mengajar? Itu namanya partner ya, membangun partnership. Bekerja lebih keras dari orang lain, mencintai karir, memiliki kualitas kepemimpinan, memiliki semangat kepribadian yang sangat kompetitif, mengatur hidup dengan sangat baik, memiliki kemampuan untuk punya ide, punya produk ya. Produk yang paling dekat apa? Dirinya. Yaitu apa? Bisa membawa diri dengan baik. Apakah siswa itu menata rambutnya dengan rapi? Apakah siswa itu kucel, dibiarkan? Itu pertanyaan kita. Misalnya bajunya bernoda, ya sudah lama dia pakai baju bernoda. Apakah ada guru yang negur? Tapi dia berseragam Pak, cuma ada nodanya. Apakah kita kasih tahu kalau kamu bernoda itu kesannya tidak bagus atau gimana? Nah ini pertanyaan kita. Ya, teknologi biarlah dia maju sekian pesat, kita boleh kenalkan. Tetapi faktor sukses atau karakter anak itu harus dibina
juga di dalam kelas. Jangan dibina kalau ada kasus aja. Ya. Maka waktu saya jadi kepala SMA, saya tertarik dengan program kelas 1, kelas 10 saya ajak mereka belajar bekerja langsung. Kelas 10 saya ajak belajar bekerja. Saya tempatkan tempat kerja yang mereka nggak tahu punya siapa, ternyata itu orang tua siswa yang saya kenal. Dan dia nggak tahu. Saya suruh dia bawa surat lamaran, saya suruh dia pakai baju persis seperti orang mau melamar, rapi dan segala macam. Saya minta juga owner perusahaan itu untuk tegas dengan dia. Kalau mau kamu caci maki juga boleh, kamu istilah negur dia juga boleh kalau dia nggak melakukan hal-hal yang pantas. Nah, dari situ mereka menulis, ya ujungnya mereka menulis artikel tentang makna bekerja. Dan dari situ mereka presentasikan ke orang tua terharu. Dan anak-anak itu juga akhirnya mengerti arti uang 10.000 karena mereka nggak digaji dalam satu hari, karena mereka magang itu ada yang digaji, ada yang tidak. Ada yang digaji 30.000 sehari, kaget ya. Ternyata aku makan sekali 30.000 itu kerjanya 8 jam. Nah, kayak gitu. Apakah kita punya program-program itu? Karena kalau di kurikulum, ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita lihat hari ini, fisika, matematika, bahasa Indonesia, segala macam pelajaran itu hanya melihat keluar, tidak pernah melihat ke dalam. Ya, nggak? Banyakkan pelajaran itu melihat keluar. Seperti saya guru matematika, belajar persamaan, katakan persamaan linear gitu ya. Yaitu kita belajar yang di luar, sampai persamaan linear gini, Yona. Tapi kita tidak kontak ke anaknya. Maka mungkin harus punya program khusus. Atau guru sekali lagi punya mata, punya telinga, harus cekatan melihat ke kondisi anak. Jangan lagi sampai kita jadi guru cuma menyelesaikan kurikulum, menyelesaikan materi kita, tapi kita lupa ada anak yang kurang semangat, ada anak yang kurang percaya diri, ada anak yang sudah mau menggebu-gebu, mau lebih dari standarnya dia. Nah, seperti itu. Oke, ini kelanjutannya, dan saya akan kasih lihat bahwa IQ itu nomor 21 dan nomor terakhir adalah nomor 30. Lulusan dengan nilai terbaik itu faktor nomor 30, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengunggulkan masih nilai, yaitu cuma nomor 30 aja masuknya. Ya, kalau IQ nomor 21. Oh, universitas yang paling top nomor berapa? Masuk sekolah top gitu ya, nomor 23. Maka Anda jangan jadi sekolah top. Jangan jadi sekolah unggulan, tapi sekolah yang terus lebih baik, ya kan? Ya, better school, istilahnya lebih baik. Nggak mau saya dibilang unggul, karena unggul stop, berhenti di situ aja. Top juga stop di situ aja, tapi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sudah dituliskan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, ya, perihal tadi PISA. Mereka menuntut ya para sekolah, para pendidik untuk menyiapkan siswa-siswa yang mempunyai keterampilan berikut ini. Yang pertama, complex problem solving. Jadi anak itu menjawab masalah tidak hanya dengan satu pelajaran, satu bab, tapi bisa kombinasi dengan berbagai macam pelajaran yang lainnya. Oke. Yang berikutnya critical. Anak diizinkan bertanya, mengkritisi pelajaran, diizinkan. People management, anak diajarin berorganisasi. Anak diajarin kreatif. Untuk kreatif, anak harus senang belajar. Jangan belajar itu, ya, banyak anak kalau ke sekolah belajar rasanya sedih, tapi kalau liburan senang. Bisa nggak kita berubah paradigma bahwa sekolah itu menyenangkan, liburan biasa aja. Nah, kalau kita berhasil, berarti anak kita akan menjadi anak kreatif. Kenapa? Kreativitas itu perlu kesenangan, kebahagiaan. Lalu coordinating with others, ya sama dengan people management, ya. Emotional intelligence. Nah, diajarin cerdas emosinya, ya. Mengenali emosinya, lalu mengambil keputusan. Berikutnya, belajar melayani. Kakak kelas melayani adik kelas, sehingga tidak ada lagi perkelahian antar sekolah, antar kelas di dalam satu sekolah, karena saling melayani. Ya, yang kecil dilayani oleh yang besar, yang kecil menghormati yang besar, seperti itu. Berikutnya, negosiasi. Ya, kadang-kadang saya jadi guru juga sering mancing anak, sebagai guru matematika saya mancing anak. Anak-anak besok kalau ujian mau gimana? Ada yang mau usul cara penilaiannya supaya kalian sukses? Mister, pilihan gandanya dibanyain, ya zaman dulu kan sekolah. Esainya didiketin, waktunya diperpanjang, segala macam. Oke.
Kalau misalnya seperti gini gimana? Nah, ajarin. Jadi jangan semuanya plek langsung. Pokoknya begini ya, pokoknya gini ya, pokoknya gini. Kamu ikuti. Itu industri 1.0. Ya, tapi sekarang 4.0 you should ya. Teacher should gitu ya, offer negotiate with the student gitu loh. Dan terakhir di cognitive flexibility. Jadi nggak kaku gitu loh. Hari ini Newton bilang M kali G sama dengan berat gitu ya. Ya kan? Ya Newton bilang. Tapi kan Einstein sudah ngubahin namanya dengan teori relativitas misalnya kan gitu. Sehingga apa? Tidak ada yang acak. Ayo kembangin lagi, ubah lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah 10 keterampilan yang kita perlu siapkan anak kita. Ya. Jadi di antara ini sebagian besar lebih kepada psikologi, lebih kepada psikologinya. Dan sebagian besar ya, bukan hanya untuk mengingat dan menghafal. Nah, ini juga Bapak John Dewey, seorang ahli psikolog dengan filsuf juga, beliau ini dia mengatakan if we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Ya, hati-hati. Kita belajar dulu, kita ajari cara kita belajar yang dulu kepada siswa sekarang. Sebenarnya kita mencuri masa depan mereka. Maka please, ya please update lah kita punya pengetahuan, pengalaman. Maka sekali lagi guru itu tolong kepala sekolah yang hadir jangan ribetkan guru dengan administrasi. Buat itu mudah. Karena administrasi yang diminta pemerintah itu hukumnya cuma hukum adat. Yang penting ada, dicek, nggak semuanya. Saya ngomong ke guru saya juga, administrasi itu hukumnya hukum adat. Cuma dilihat oleh pengawas, ada, bagus. Nggak dilihat dari A sampai Z dan semua pelajaran, enggak. Khususnya misalnya RTP. Buatlah sederhana mungkin, yang penting kamu mengajar, kamu tahu apa yang kamu ajarkan, dan berkembanglah dalam pengajaran tersebut. Karena pengajaran yang berkembang itu adaptif dengan situasi situasi kekinian ketika siswa ada. Kalau RPP situasinya kita buat, betul ya. Nah, maka guru itu kalau administrasinya sudah dikendorkan oleh sekolah, please berkembanglah dengan banyak berdiskusi, bikin kelompok-kelompok diskusi di sekolah. Kadang-kadang guru zaman sekarang kebanyakan bilang, sudah capek kami, sudah sekian jam bekerja, buat apa lagi belajar? Saya waktu jadi HRD sekolah, saya ngomong kepada guru-guru senior saya. Ke depan karena saya HRD-nya, saya akan melihat guru-guru itu bukan karena usia bekerjanya akan dipertahankan di sekolah ini, tapi karena prestasinya, karena belajarnya. Maka guru yang nggak belajar, mohon maaf, kita sulit untuk melanjutkan kerjasama. Tak gitu kan, pancing mereka supaya mau kerja lebih. Ingat yang tua itu usia kita, batin kita nggak bisa tua, batin kita itu bisa berkembang, persis energi. Ya, tapi fisik ini pasti menua, rambut jadi putih, gigi tanggal, ya kan, terus otot sudah melemah, itu pasti. Tapi jangan buat jiwa kita tua juga. Oke, dari sini, Miss Willin, saya minta pendapat. What does teacher should do? Maaf Pak Franky, waktunya tinggal 5 menit. Oh ya, 5 menit untuk penjelasan materi ya. Oke, Miss Willin lah terakhir. Miss Willin gimana? Ini Pak Robert ya? Pak Edi. Oh Pak Edi, sorry Pak Edi. Oh sorry Pak Edi yang WA saya Pak Edi. Ya, silakan Miss Willin. Bagaimana pendapat Miss Willin? Baik Pak, terima kasih. Tadi paparannya sudah cukup jelas sekali ya bahwa satu hal bahwa menjadi seorang guru merupakan satu tanggung jawab besar supaya kita diingatkan kembali untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama yang saya tangkap. Bahwa usia tidak membatasi kita, berapapun usia kita untuk terus belajar sampai kapanpun. Karena itu merupakan satu modal dasar bagaimana kita memberikan role model kepada anak-anak. Ketika kita belajar maka akan berikan transfer spirit kepada anak-anak untuk mereka juga mau belajar gitu. Menurut saya itu sih Pak untuk point of view. Terima kasih, itu yang saya tangkap. Terima kasih Miss Willin. Oke, saya lanjut karena waktu saya tinggal 3 menit dan mungkin ini menjadi 2 menit. What's the next ya?
Nah, saya menyimpulkan kita perlu menggunakan AI ya kalau di teknologi artificial intelligence, tapi di sini adalah adaptif dan inovatif. Sehingga betul sekali guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Lalu saya juga mengingatkan kepada kita, ini motonya atau ungkapan yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini cukup sangat-sangat relevan sampai kapanpun ya. Ingalso Sungtulodo Ingmadyo, walaupun di moto pendidikan kita, pendidikan nasional yang diambil adalah yang belakang aja, Tuturi Handayani. Maka kurikulum selalu diubah oleh pimpinan yang atas, karena kita harus mengikutin aja Tuturi Handayani. Tapi kita nggak diajari Ingalso Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarso. Nah, kalau saya lihat Ingalso Sungtulodo seperti Miss Wilin katakan, kita itu guru mau tumbuh, ya. Jadilah guru yang mau tumbuh. Jadi teladan itu bukan berarti karena kediktatoran kita, karena kita penentu nilai, karena kita di depan kelas, bukan karena kita memberi teladan dengan mau tumbuh. Ya, mau tumbuh itu mau belajar. Ingmaso Mangunkarso itu artinya pedulilah dengan siswa, pedulilah dengan kondisi psikologinya siswa. Jangan ngajar cuma lihat nilainya saja, kertas ulangannya, tapi orang yang belajar kita nggak kontak. Ya. Maka dulu saya putuskan dari kepala sekolah, saya nggak mau nilai tertinggi itu persentasenya di tugas nilai ulangan gitu ya. Saya bilang nilai ulangan biasa 70%, saya nggak mau, saya ubah, saya bilang 70% itu di kesehariannya, 30% itu di ulangannya. Kenapa kok bisa begitu? Saya melanggar aturan kah? Enggak. Karena sekarang sudah ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah merdeka sekali menentukan cara penilaian, yang penting tertulis dan disosialisasikan ke siswa dan orang tua. Maka 70% itu menunjukkan supaya guru-guru ini peduli keseharian anak-anak, kehadirannya, responnya di kelas, terus dia berkolaborasi dengan teman-teman, itu Ingalso Sungtulodo, peduli. Dan yang terakhir Tuturi Handayani, kita perlu regenerasi. Ya, sekali-sekali anak mengajar di depan, seperti kita pasca sarjana, guru saya, dosen saya banyak duduk di kursi, karena sisanya setiap bab disuruh bahas oleh setiap siswa. Ya, sehingga memunculkan regenerasi. Lalu siswa kalau presentasi salah dikoreksi oleh gurunya, seperti itu. Ya, maka dari sini kita akan menjadi seperti yang disampaikan Miss Wilin tadi, guru sepanjang masa, guru yang siap di masa apapun, perkembangan teknologi apapun itu akan kita siap hadapi karena kita mau tumbuh, peduli, dan bisa melakukan regenerasi. Terima kasih, Pak Eka ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky. Materinya sangat luar biasa, Pak. Baik, Bapak Ibu, sekarang adalah sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang saya putar balik dulu, Bapak Ibu. Terbalik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan boleh angkat tangan, nanti dari tim akan memberikan mic. Baik, yang pertama dari Miss Ani. Mic-nya sudah ada, Bu? Oke. Dua lagi, Bapak Ibu, mungkin dari unit lain. Atau langsung dulu ya? Oh, dua. Dari Miss... Oh, Miss Eva. Dua, Miss Eva. Oke, yang ketiga, Mr. Roy. Kita ada 3 penanya dari Bapak Ibu Guru sekolah Anda, Pak Franky. Siap. Langsung saja, Pak ya. Oke, dari Miss Ani, silakan Miss. Baik, terima kasih Pak Franky. Terima kasih Miss Ani. Webinar yang sangat menarik ini pagi hari ini. Saya dari SMP Pak. Yep. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Franky. Dengan semangat kebersamaan kita bisa and the challenge of future. Nah, tadi saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan. Pertanyaan yang diberikan kepada anak yang bisa anak temukan jawabannya di Google itu adalah model pengajaran lama. Jadi guru sekarang dituntut untuk memberikan pertanyaan kepada anak yang mereka tidak bisa menemukan jawabannya di Google. I am English teacher, sir. Nah, tadi Pak Franky memulai why. Sekarang saya ingin, dari tadi saya merenung Pak, untuk kelas 7, 8, 9 SMP, memberikan satu pertanyaan
yang mereka tidak dapatkan jawabannya di Google dengan why, how. Would you please make one example question begin with WH question? Terima kasih Pak Franky. Terima kasih Miss Ani. Kita kumpul dulu atau langsung dijawab ya Pak Edi? Boleh kita kumpul ya Pak. Satu lagi. Oke. Tadi Miss Eva, silakan Miss Eva. Ya, terima kasih buat perhatiannya, untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miss Eva dari unit SMA. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Franky. Luar biasa ya. Sebenarnya ketika tadi saya mendengarkan penjelasan Pak Franky, sebenarnya banyak begitu pertanyaan saya. Cuman saya di sini hanya mau menanyakan yang paling sebenarnya kayak simpel gitu. Tapi saya sampai saat ini juga masih bertanya-tanya gitu. Pertanyaan saya begini Pak Franky, di gambar slide yang di awal tadi, slide Bapak, ada tahun 1960 dengan zaman now. Pertanyaan saya, faktor apa ya Pak kira-kira yang menyebabkan adanya terjadi perubahan pada saya sikapi perilaku siswa gitu. Pada zaman dulu dengan zaman sekarang yang saya rasakan ya ketika zaman saya mungkin ya, zaman saya kok beda gitu ya. Kalau dulu kita kan kayaknya segan sama guru, hormat gitu. Kenapa pada zaman sekarang kok kayaknya banyak orang tua pun seperti itu gitu. Siswa, orang tua perilakunya atau sikapnya lah ya kurang gitu Pak terhadap guru gitu. Nah, saya sampai saat ini belum menemukan gitu apa sebenarnya faktor yang menyebabkan hal itu terjadi gitu, perubahan sikap itu jadi menurun gitu di zaman now ini gitu. Dan yang kedua Pak, boleh Pak satu lagi? Boleh, gratis. Beli satu dapat dua Bu. Iya ya Pak. Yang tadi urutan Indonesia berdasarkan PISA tadi ya, urutan 7 dari 6. bawah. 6 dari bawah ya? Ya. Dari 77 negara. Menurut Bapak, di manakah letak atau faktor kurangnya itu bisa sampai terbawa gitu? Padahal kalau dipikirkan jam belajar di sini di luar sana gitu ya, di luar negeri sana tidak sebanyak di Indonesia gitu. Jam pelajaran di sekolah gitu. Iya, jam belajar di sekolah. Oke, saya kira cukup itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Eva. Pak Franky, ada satu lagi Pak Franky dari Mr. Roy. Ya, wah orang lama nih. Silakan Mr. Roy. Saya persilakan. Wah, pertanyaannya kritis. Bagus. Ananda bakal maju nih. Gurunya kritis. Pak Edi ya. Ya. Pak Edi juga boleh bertanya loh, Pak Edi. Oke, Pak. Silakan Pak Roy. Pak Roy. Terima kasih Pak Arya untuk kesempatan bertanyanya. Saya setuju sekali pertama-tama dengan pendapat Pak Arya bahwa seorang guru itu harus belajar sepanjang hayat. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kita balik ke metaverse tadi ya Pak ya, itu waktu itu saya pernah berkunjung ke IT Singapura. Itu sudah ada yang gambar kacamata Bapak tuh, itu untuk lab biasanya Pak. Jadi kalau misalnya kita ke lab, kita nggak usah ke lab lagi, tetapi udah langsung tik tik tik, udah seolah masuk ke situ ya Pak ya. Nah, permasalahannya ini kan berhubungan juga dengan kebijakan Pak. Kita ambil contoh begini ya Pak ya. Kita ambil salah satu sekolah yang paling sekarang lagi naik daun itu Raden Umar Said ya Pak ya. Beliau itu kalau nggak salah itu kepala sekolahnya Pak Farid. Ya itu dia sampai ke Hollywood
itunya apa produknya gitu, yang animasinya. Tapi pertanyaannya kalau kita tanya, Bapak akreditasinya apa? Ternyata dia itu B-. Gitu. Di sekolahnya itu B-. Sekolah yang besar itu B-. Kenapa? Pertanyaannya kan ada pertanyaan mendasar di situ. Rupanya beliau itu membuat revolusi besar-besaran. Revolusinya apa? Banyak kebijakan kita dipangkas sama beliau. Dia cuma 30% ikut dari Kemendiknas. Tuh. Jadi tadi kita bilang paradigmanya sudah berubah. Beliau cuma ini murid maunya apa sih gitu, diikutin muridnya apa gitu, kemudian dikembangkan, difokuskan gitu. Jadi masalah yang lain-lain itu kalau nggak salah bikin 2 kurikulum, jadi satu yang buat ke atas, satu buat tadi, begitu Pak. Iya Pak Roy. Saya cuma mau bertanya, ya, agak sulit buat kita melepaskan itu karena birokrasinya kan agak gimana ya, kalau saya bilang. Kalau Mas Nadiem bilang saya butuh kepala sekolah yang gila, katanya kan begitu kemarin. Iya. Nah, makanya jadi saya bilang apa kita harus jadi orang gila dulu kan begitu. Terus yang kedua mengenai masalah siswa Pak. Kalau di kita siswa kita kan ada namanya yang sekarang lagi di ini kan profil pelajar Pancasila Budaya Kerja. Nah itu tadi yang permasalahan kita basicnya merubah mindset orang tua itu Pak. Karena biar bagaimana tadi Bapak bilang pendidikan berhubungan dengan ekonomi. Sekarang kita realita, Pak kan Bapak bilangnya realita. Saya ngomong realita. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Di sekolah itu cuma buat penitipan anak biasanya jadinya, betul nggak Pak? Ya. Itu yang jadi tantangan lagi buat guru. Iya. Itu aja ya Pak. Saya nggak mau panjang kali lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Pak Roy. Wow, luar biasa ya. Pak Franky mungkin langsung dijawab aja Pak ya. Iya, saya mau nyanyi dulu sebenarnya Pak Edi, tapi suruh jawab ya sudah, jawab langsung. Oke. Oke, Miss Ani sudah mulai galau nih. Gimana bikin pertanyaan ya? Bikin pertanyaan yang tidak ada di Google. Salah satunya adalah kalau apalagi pelajaran sosial ya saya bilang, sosial dan bahasa ya. Kita lihat contoh soal ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimal. Itu kita lihat soalnya itu ada wacana dulu, jangan langsung kalau misalnya bahasa Inggris ya. Biasanya kalau saya belajar bahasa Inggris misalnya ada kalimat ini yang secara grammar salahnya di mana gitu kan, langsung satu kalimat aja. Tapi ini dia buat wacana. Ya wacana terbaru, misal kalau ngajar di SMP misalnya, kita juga boleh kenalkan. Misalnya nanti kenalkan dalam bahasa Inggris para siswa saat ini ada energi hijau, ekonomi hijau gitu ya, ekonomi hijau dan transformasi energi segala macam. Nah, diangkat wacana itu baru munculkan pertanyaan setelah ada wacana. Ya, tapi kadang-kadang wacana kita itu pertanyaan sederhana di sekolah itu ada anak yang menonjol, ada yang tidak, itu biasa. Ya, kadang-kadang tidak kontekstual itu yang terjadi yang saat ini. Lalu pertanyaan yang dibuat itu tidak ada dasar wacananya, langsung aja pertanyaan konsep. Nah, itulah pasti akan mudah ditemukan di Google. Tapi kalau kita ada wacana seperti tes AKM deh, Ibu coba cari soal AKM untuk literasi, itu ada wacana, ada grafik, ada tabel gitu ya. Kemudian anak-anak disuruh menganalisa wacana itu. Kemudian jawabannya pun tidak boleh jawaban paling benar cuma satu. Tapi opsional, Anda bisa menjawab lebih dari satu. Ya, ada juga jawaban berupa menjodohkan ya. Ada jawaban berupa isian. Nah, ini yang namanya ketika kita ingin soal kita tidak sesuai dengan Google. Nah, maka kiblat kita sekarang coba Ibu Bapak itu sekarang mulai googling soal-soal PISA itu ada di internet banyak sekali. Contoh ya, contoh saya share whiteboard ya. Ini saya ingat soal matematika, tapi dalam bentuk seperti ini. Ya, ini saya gambar sebuah pulau. Bapak Ibu sudah lihat gambar pulaunya? Ya, ini ada satu menara. Belum terlihat Pak gambarnya Pak. Belum ya? Oke, belum. Sudah terlihat. Sudah ya. Sudah. Oke, ini ada mercusuar. Ini mercusuar, ting, ting, ting gitu ya. Oke. Lalu ini ada sebuah kapal. Ya. Ini namanya realistik matematik sudah. Oke. Pertanyaannya dari gambar ini,
ditanya posisi kapal yang paling bagus, ya ini ada menaranya ada 2 nih, sini 1. Tentukan posisi kapal yang membuat kapal ini bisa melihat tanpa terhalang untuk 2 menara ini. Ya, supaya dia tidak terhalang, posisi kapal ini harus di mana? Nih posisinya harus di mana? Supaya bisa melihat 2 menara ini. Ya, kalau dia terlalu kiri, dia cuma lihat 1 menara sebelah. Katakan ini menara A. Agak sulit pakai mouse ya. Ini A, ini B. Seperti itu. Nah, soal-soal ini mau nggak mau, satu gurunya sudah melakukan riset atau sudah search ya, atau mencari contoh-contoh soal yang sudah update gitu ya, nggak lagi pakai contoh-contoh soal yang lama. Dan kedua, guru sudah harus paham ini pakai konsep apa kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Miss Ani. Jadi kata kuncinya adalah beri dulu prolog, beri dulu wacana, sesuatu wacana yang kontekstual. Jangan langsung pertanyaan konsep. Seperti kalau guru SD kelas 1, jangan lagi tanya 3 tambah 5 berapa. Oh tidak, sudah harus ganti. Misalnya ibu ke pasar, ya toh, ke swalayan, bukan lagi pasar sudah, ke minimarket. Nah itu konteksnya, karena minimarket sudah ada di kota, kecuali kita ngajar di desa loh ya. Jangan cerita desa dibawa ke kota. Ini namanya jadul juga. Hati-hati. Kita sudah, orang tua kita sudah ke swalayan, sudah ke hypermart. Ya, swalayan yang lebih besar kan namanya hypermart. Nggak sebut merek saya, tapi itu merek dipakai untuk istilah, harusnya nggak boleh. Hypermart, ya gitu. Nah, lalu ibu belanja pisang, ibu belanja jeruk, ibu belanja ini, ya kan? Boleh kita ajari penjumlahan lewat kontekstual yang ada, karena emang ibu belanja. Kalau misalnya sebagian besar ibu nggak belanja, pembantu belanja, sebutnya aja pembantu. Kontekstual. Tapi ada prolognya, jangan lagi langsung konsep. Anak-anak 200 tambah 500 berapa? Nah itu. Ya itu untuk Miss Ani. Lalu untuk Miss Eva dari SMA. Kira-kira apa sih? Ini harus kita jawabnya pakai kira-kira. Kira-kira faktor apa yang membuat perubahan paradigma pendidikan gitu ya? Yang paling jelas saat ini adalah perubahan teknologi, Ibu Bapak sekalian. Kalau saya lihat dari segi informasi yang berubah. Hari ini Bapak Ibu bisa di HP-nya punya detik.com. Saya pakai kompas.com. Semua segala macam media sosial kita terlalu online. Betul ya? Kalau saya lihat perubahan sikap karena terlalu banjir informasi. Dan banjir informasi ini sayangnya orang tua yang sekarang terbanjiri informasi tidak pernah diajari bagaimana menyikapi informasi. Makanya negara kita kaya dengan hoax. Kenapa? Negara kita betul-betul negara yang bebas. Sangat bebas. Saya ke Cungko aja, ke Cina sana, ke China, itu kita tidak bisa pakai data sembarangan. Wi-Fi free-nya aja cuma 10 menit di off. 10 menit di off. Dan segala macam produk luar itu tidak sembarangan. Mereka harus selektif. Diketahui negara. Servernya pun tidak boleh pakai server negara lain. Pakai server negaranya. Tapi negara kita, kita semua pengguna aktif WhatsApp, betul? Berapa banyak nomor handphone, nomor smartphone atau nomor WA teman kita sudah terdata oleh Facebook, karena WhatsApp sekarang punya Meta, punya Facebook, betul ya? Kita masukkan di situ, kita daftar semua namanya ke Google. Privacy kita seperti apa sekarang? Oh, kita nggak tahu. Kita sudah nggak punya privacy hari ini kalau kita pakai smartphone. Tapi kalau kita pakai telepon rumah, mungkin masih ada privacy. Yang ada cuma di Yellow Pages kalau kita daftar. Kan gitu. Nah, menurut saya faktor pendukung adalah kekuatan dari informasi yang terlalu banyak, terlalu berlebihan. Hari ini aja bicara parenting, macam-macam. Ada orang psikolog yang suka parenting yang lembut. Jadi anak itu tidak boleh dimarahin, gaya Amerika, tidak boleh dipukul. Atau ada parenting gaya hutan rimba. Boleh disebat, boleh dipukul. Macam-macam. Ya. Pijakannya sudah menjadi bingung. Nah, ketika bingung itulah maka yang ada adalah negative thinking. Yang ada adalah sikap-sikap yang cenderung tidak pernah puas. Nah, ini jadi masalah. Kalau orang sudah tidak puas, komplain, maka saya waktu jadi kepala sekolah saya ubah cara penerimaan siswa. Bukan siswanya dulu dites, saya bilang. Penentu kesuksesan siswa diterima, saya bilang orang tuanya sesuai enggak dengan visi kita.
Maka saya bilang paling pahit. Paling pahitnya apa? Di sekolah ini ya ibu harus terlibat dalam sekolah. Artinya apa? Kadang-kadang kami undang untuk datang. Kalau ibu nggak datang, maaf, berarti ibu nggak bisa sevisi. Sebelum kami terima, kita harus bicara yang paling pahit dulu. Nah, saya bilang kepada calon orang tua ini, semua penerimaan siswa ini ditentukan oleh orang tua lebih besar porsinya. Siswa sekian persen, orang tua sekian persen. Kenapa? Ya tadi seperti Pak Roni tadi di awal mengatakan kita harus selektif, betul. Tetapi bukan siswa. Saya nggak setuju kalau siswa diselektif, kasihan. Tapi juga kita jangan sampai jadi sekolah inklusi juga kalau nggak siap. Itu lebih kasihan lagi. Ya maaf bicara kalau kita tidak siap dengan guru siswa gifted atau siswa katakanlah special need, ya jangan buka itu. Ya, tapi kalau dia normal-normal aja ya sudah fine. Terima. Yang penting satu, dia bisa mau melakukan komitmen, memperbaiki diri, itu penting. Karena sekali lagi triangular itu kalau sekolah udah kerja keras, guru kerja keras, tapi orang tua dan siswa nggak kerja keras, ya kita harus sisihkan dari kumpulan kita. Karena kapal kita ini harus mengangkut orang yang satu visi. Nah itu. Jadi supaya untuk mengerem orang tua yang tidak sepaham, kita harus adakan selektif di depan. Kenapa? Karena mereka banyak sekali orang tua yang bingung dengan pendidikan. Mereka tidak belajar tentang bagaimana orang tua menjadi orang tua. Maka wajar mereka begitu. Dan mereka juga lahir dengan banjir informasi. Sehingga akhirnya jadi pribadi komplain. Ya, itu. Lalu kedua, PISA kita Indonesia urutan 6 dari 77. Faktornya gimana? Satu, secara statistik negara kita luas. Ya, saya lihat misalnya Beijing. Tapi disebut China, dia ranking 1 untuk PISA. Cuma negara yang diambil itu, yaitu wilayah yang diambil sampelnya yang bagus gitu loh. Ya, sampel yang diambil sampel yang bagus. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, ngambil semua, diambil sampel-sampel dari berbagai wilayah, dan kita sudah menunjukkan dengan hasil ini berarti ada ketidakrataan dalam pendidikan. Itu satu. Jadi secara data kita terlalu luas. Ya, sehingga average kita rusak gara-gara beberapa hal yang tidak pas. Yang kedua, kita lihat aja, kita refleksi aja cara kita mengajar. Saya ingat saya dulu mengajar, iya kurang update. Ya, kalau kita, apalagi kalau kepala sekolah dan manajemen tidak punya kegiatan-kegiatan untuk menyadarkan kita, ya udah kita tergiling dengan rutinitas. Itu yang kedua. Memang kurikulum kita dahulu kala adalah kurikulum yang sangat-sangat kurang update. Hari ini K13 dengar-dengar bocorannya itu menciplak-plek dari Finlandia, di mana Finlandia sekarang ini menjadi negara unggulan dalam pendidikan. Ya, diceplak-plek, tapi tadi masalahnya ya, yang memahami itu terbatas, sampai ke bawah itu berubah arahan, sampai ke pelaksanaan itu juga berbeda. Itu jadi masalah di negara ini karena terlalu luas, birokrasi terlalu panjang. Ya, tadi Pak Roy juga membahas tentang birokrasi. Maka menurut saya ya, kalau kita mau dukung, katakanlah negara secara nasional kita jelek pisahnya, maka tetapi sekolah kita, sekolah Ananda, mulailah coba berorientasi kalau ujian itu arahnya ke AKM. Karena apa? AKM itu sudah menjadi arahan pemetaan pendidikan hari ini. Masa soal kita masih pilihan ganda saja sama esai? Ayo kepala sekolah, AKM, pakai cara AKM. Aduh, soalnya susah, banyak belajar. Aduh, nggak bisa keluar soal banyak, nggak apa-apa. Mulai dari 1, 2, 3 soal. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah itu. Lalu untuk Mr. Roy, betul, saya setuju. Kalau kita nggak gila jadi pendidik atau kepala sekolah atau manajemen atau yayasan, ngurus pendidikan nggak tanda petik gila, cuma ikut-ikut standar nasional, ya sudah, selamanya kita begitu aja. Apalagi sekolah swasta, kalau hanya ikuti standar nasional, ya begitu-gitu aja. Kita kalah dengan sekolah negeri, pasti. Karena apa? Mereka menyaring. Ngomong-ngomong zonasi, itu cuma ngomong doang kadang-kadang, tapi tetap aja mereka menculik bibit unggul dari sekolah swasta, sekolah sebelumnya. Ya, sehingga nilai mereka secara mungkin masuk negerinya banyak atau segala macam pasti unggul. Ya, tapi guru-guru swasta dengan negeri, jangan salah, guru swasta itu lebih berani payah loh. Ya, kalau kita mau lihat. Nah, maka agak gila itu ya betul, seperti saya pengalaman jadi kepala sekolah, saya bikin dual kurikulum. Yang dilaporkan, ya tadi saya bilang hukum adat, dilaporin aja, nggak apa-apa. Karena apa? Pengawasnya juga nggak datang setiap hari. Kadang-kadang saya punya pengawas itu cuma tanda tangan Pak ya, maaf tanda tangan aja Pak, nggak apa-apa.
Bapak kan nggak hadir, nggak apa-apa Pak, biar kelihatan ada. Wah, gitu. Nyatanya begitu pendidikan kita. Maka kalau kita cuma standarisasi, ya ini sudah ditolak oleh Finlandia. Finlandia mereka sudah tidak pakai standarisasi, tapi namanya personalifikasi. Belajar itu disesuaikan siapa? Subjek belajar. Yang belajar siswa itu bukan lagi jadi objek. Hari ini dia menjadi objek. Kenapa? Kurikulum sudah dibuat oleh siapa? Petinggi pejabat. Pada petinggi pejabat ini nggak belajar. Yang belajar siswa, maka mau nggak mau siswa jadi objek terus, objek belajar. Kamu harus gini, habis ini gini, habis ini gini. Tapi negara yang sudah maju, yang sudah dicap maju oleh dunia, Finlandia hari ini yang juga negara berkembang dahulu kala, tapi sekarang maju luar biasa karena pendidikannya, mereka menggunakan standarnya namanya personalifikasi, sesuai dengan pribadi individu siswa. Maka guru di sana menyiapkan kalau masuk kelas 7 hal. Kenapa? Ada 7 perbedaan di kelas. Bukan satu hal. Ngajar ya gitu-gitu toh, nggak tahu ya sudah, nggak naik, nilainya merah. Yang pintar bagus, selamat. Yang nggak pintar ya sudah, bego gitu. Enggak, mereka siapkan 7. Siap nggak kita? Pelan-pelan. Ya, jadi agak gila, perlu sekali. Ya, bukan melanggar, kita menyelamatkan sekali lagi. Kita bukan melanggar kurikulum nasional, bukan melanggar perintah dari pemerintah dinas pendidikan, tapi kita menyelamatkan siswa kita. Kenapa? Karena kita pelaku yang berhadapan langsung dengan siswa. Ingat, kita ini menjalankan pendidikan, bukan perusahaan, yang mana orang datangnya berbeda, keluarnya sama. Itu perusahaan. Pabrik, misalnya pabrik dompet, kulitnya dari sapi yang berbeda, keluarnya dompet yang sama. Tapi kita ini mendidik anak. Anak ini datangnya beda, jangan keluarnya sama. Makanya kenapa lowongan pekerjaan itu panjang? Kenapa berlomba-lomba jadi PNS? Kenapa orang susah cari kerja? Ya karena keunikan mereka sudah rontok di proses pendidikan. Mereka jadi nggak unik. Tapi hari ini lihat, ketika YouTube media sosial itu luar biasa dibuka oleh negara, sekarang kita lihat berapa banyak channel yang ada di Indonesia. Luar biasa. Berapa banyak orang kreatif, konten kreatif yang muncul hari ini. Luar biasa. Kenapa sekolah nggak ngajari konten creator misalnya? Kenapa sekolah tidak ngajari mengenal YouTube hari ini? Kenapa? Padahal itu jadi ladang usaha dia. Why? Karena kita terbelenggu, waktunya habis kan gitu. Nah, maka harus agak gila. Masalah akreditasi B atau A, sekarang orang tua kalau saya tanya, mereka jarang sekali bertanya akreditasi. Mereka cuma tanya proses belajarnya seperti apa. Itu orang tua yang cocok dengan visi kita. Maka kita cari orang tua yang cocok, teman-teman. Bukan orang tua sebanyak-banyaknya supaya sekolah kita penuh dan uangnya banyak, tapi kita pusing dan kita punya utang yang besar ke siswa kita. Ya, maka kita mungkin perlu garis yang tegas mengenai karakteristik sebagai sekolah ananda. Oke, lalu mindset orang tua ya. Ya, mindset orang tua ya tadi ya, sekali lagi orang tua itu selalu diberi. Kalau di tempat saya dulu ketika saya kepala sekolah, saya undang orang tua bicara, saya undang orang tua mengajar. Ketika persiapan bagi rapot, ya misalnya hari ini, bulan ini biasanya sudah tes selesai, anak-anak tidak ada kerjaan, biasanya kelas meeting. Saya nggak mau kelas meeting, saya bilang, aduh bosen, itu cara saya dulu sekolah. Saya buat workshop. Workshop yang ngajar siapa? Karena dana sekolah dia tidak mau merepotkan yayasan, mengundang narasumber itu tidak murah, saya undang orang tua dengan profil pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang pelukis, ada yang pedagang, ada yang pekerja sosial, NGO, ada yang pegawai swasta. Saya undang suruh mereka bicara tentang pekerjaan mereka supaya anak saya punya view yang luas. Nah, saya manfaat itu supaya mindset orang tua, saya bilang mindsetnya supaya berubah, bahwa mengajar itu bukan hanya sekolah, tapi Anda juga terlibat. Saya buat waktu kepala sekolah SD ada 22 kelas saya pegang, satu kelas isinya 20, hampir 400-an siswa saya pegang, dan setiap kelas itu mengajar selama 4 hari oleh orang tua mereka sendiri. Selama guru mengkoreksi dan memberi nilai untuk rapot. Guru tidak terlibat, yang terlibat orang tua full 4 hari, dan itu terjadi. Ya. Nah, supaya mindset itu diubah, sekali lagi sekolah juga harus gencar melakukan pendidikan kepada orang tua, jangan cuma anaknya. Maka bikin parenting yang sering. Jarang datang, ya sudah di presensi, yang nggak datang dipanggil, di telepon, kenapa? Lalu kasih videonya, suruh rekam, lalu suruh jawab pertanyaan, seperti itu. Supaya apa? Ada keterikatan dia dengan sekolah. Kadang-kadang kita lebih kalah, tadi saya bilang takut dengan orang tua yang lebih bawel, lebih apa. Saya pernah dipetisi Bapak Ibu sekolah.
ketika saya di depan sekolah, oh saya panggil, ibu nggak setuju, kenapa ibu bikin petisi? Kalau ibu sudah tidak setuju, ibu sampaikan ke saya, kalau saya tidak menyampaikan dengan baik, ibu boleh bikin petisi. Tapi ibu belum melakukan itu, ibu melanggar undang-undang, saya bilang. Karena saya belajar dari legal. Dan ini saya bisa perkarakan. Ibu mau saya perkarakan? Tidak toh? Ayo kita ngomong baik-baik. Kumpulkan siapa yang tidak setuju dengan keputusan sekolah. Kumpulkan. Kita ngomong sebagai keluarga, saya bilang. Nah, kita harus tegas. Kita harus berani. Karena apa? Kita mendidik mereka. Mereka juga siswa kita yang paling tua mungkin. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Franky. Mari kita beri tepuk tangan buat Pak Franky. Pak Franky, sepertinya kita sudah lebih dari 90 menit nih Pak. Yes, lewat berapa? 7 menit ya? Saya kira untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini cukup Pak Franky. Mungkin ada kalimat penutup dari Pak Franky sebelum saya tutup. Yes, kalimat penutup dari saya sederhana saja. Perayaan Hari Guru ini sebenarnya menjadi momentum besar buat kita guru-guru yang ada di abad 21 ini. Bapak Ibu, perkembangan teknologi begitu cepat. Ya, dahulu kala kita harus SLJJ untuk telepon orang rumah yang ada di Jawa, di pulau, tempat-tempat yang terjauh. Hari ini kita cuma bisa menggunakan smartphone, bisa video call dengan lebih murah, lebih cepat. Itulah teknologi. Setiap perkembangan teknologi pasti akan menyisakan residu. Residunya apa? Kalau anak kita tidak disiapkan ya menggunakan tools ini. Ini adalah tools. Saya tidak alergi dengan teknologi, tapi ini kita perlu tahu bahwa lembaga namanya sekolah sebenarnya menjadi tempat pertama mereka harusnya belajar. Sebelum anak kenal tools ini, please ajarkan mentalitas yang kuat supaya mereka itu punya mental. Bahkan saya juga pernah baca bahwa Bill Gates ya, Steve Jobs, anaknya aja dilarang keras menggunakan smartphone di usia dini sampai dia sudah pubertas. Dan sebelum itu mereka ngapain? Mereka belajar sesuatu yang sederhana, membumi, merawat tanaman, ngobrol sama tetangga, mentalitas sekali lagi. Maka kuatkanlah mental anak-anak kita di dalam kelas setiap momen. Jangan hanya menunggu guru BK, jangan hanya menunggu kasus-kasus, tapi gunakan setiap momen ketemu anak, ingatkan mentalitas mereka. Mentalitas yang tadi 1 sampai 10 salah satunya adalah loyalitas, jujur. Kedua, disiplin. Ketiga, pandai bergaul. Ya, itu penting. 3 hal ini aja yang kita ingat. Sehingga anak-anak kita ini kita siapkan sekali lagi untuk menuju masa depan, bukan hanya omong doang, tapi betul-betul sebuah program yang simultan, yang program yang berkelanjutan, dan akhirnya kita sebagai pendidik merasa lega bahwa apa yang kita lakukan sebagai guru betul-betul sesuai dengan marwahnya seorang guru. Selamat Hari Guru untuk kita semua. Semoga kita semua gigih berjuang untuk murid-murid kita, untuk keluarga kita, untuk sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky, luar biasa materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih Anumdana yang akan diberikan oleh Ketua Yayasan Pancaran Tridharma kepada Bapak Roni. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dengan ini atas nama Yayasan Pancaran Tridharma dan Sekolah Nanda, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Arya Wangsa Franky yang telah menjadi narasumber pada perayaan Hari Guru Sekolah Nanda pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021. Kami berikan sertifikat ini secara virtual dan nanti sertifikat aslinya akan kami kirimkan via email. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni.
Baik Bapak, Ibu, yang saya hormati, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam mengatur kegiatan pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Franky yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang bisa memotivasi kepada kami semua untuk menjadi guru yang zaman now, yang bisa disenangi dan disukai oleh siswa-siswi sekolah Ananda. Baik Bapak Ibu, akhir kata dari saya, selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Baik, saya izin pamit Pak Edi dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky.